Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurahmi, NPM 201012726120. Ini akan mempresentasikan kajian pustaka atau pengutipan sumber pustaka di mata kuliahan metodologi penelitian. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka juga didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Nyoman Kutaratna memiliki 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan-bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagai peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Ketiga, pengertian kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Yang kedua, menurut Pohon, kegiatan ini penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data-data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, dan pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan penilaian plagiat termasuk subplagiat. Pertama, sudah diketahui. Topik penelitian yang sudah diketahui atau dalam artian setelah dikaji sebelumnya, maka dapat dijadikan sumber referensi. Untuk dijadikan sebagai sumber referensi tentunya haruslah diketahui bagaimana memperoleh informasi mengenai sumber tersebut. Sumber yang sudah diketahui ada yang telah ditulis, ada pula yang belum. Sumber yang telah dituliskan maka dapat diperoleh dengan mencarinya di internet atau di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut bisa berupa jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Namun sumber-sumber yang belum dituliskan maka jalan satu-satunya memperoleh informasi tentang penelitian tersebut adalah dengan mendatangi subjeknya, peneliti sebelumnya untuk diwawancara. Yang kedua, belum diketahui. Topik penelitian yang baru atau objek kajian yang belum diteliti sebelumnya, maka menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti tersebut untuk mengolah informasi yang ada yang terkait. Setelah informasi yang dikumpulkan, maka selanjutnya disusunlah komponen-komponennya yang kemudian sebagai landasan untuk membuat indikator. Dari indikator tersebut kemudian disusunlah instrumen penelitian. Manfaat dan fungsi kajian pustaka. Menurut Alan Briaman, beberapa poin penting mengapa kita harus membaca literatur yang sudah eksis adalah karena kita perlu mengetahui apa yang sudah diketahui tentang topik yang akan diteliti, apa konsep dan teori yang sudah diaplikasikan dalam membahas topik penelitian yang akan dilakukan, apa metode penelitian yang sudah pernah diterapkan dalam kajian topik tersebut, apa saja kontroversi yang berkaitan dengan topik dan bagaimana hasil studi tersebut muncul, jika ada, apa saja temuan penelitian yang saling bertolak belakang. Siapa saja peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian terkait topik yang akan kita teliti. Sementara untuk manfaat kajian pustaka antara lain, satu, sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil kajian-kajian dari sebagai literatur tersebut. Dua, landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori, selanjutnya disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun ini yang kemudian dijadikan instrumental dalam penelitian. Ketiga, membuat atau menentukan kriteria. Terkait dengan penelitian evaluasi, dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan. Saran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian buatlah kesimpulan sesuai dengan teori atau tidak.
4. Memverifikasi hasil penelitian. Manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksud sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan peneliti sebelumnya, sehingga olehlah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Kajian pustaka. Berikut macam-macam teori berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan antara lain. 1. Kajian pustaka penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif. Teori in quantitative research dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan kontraks atau variabel yang saling berhubungan yang bersosialisasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau landasan. Dalam proposal penelitian kuantitatif, peneliti bisa menegaskan teori yang dalam berbagai bentuk. Peneliti menegakkan teori dalam bentuk-bentuk pernyataan, hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Contoh, semakin tinggi perangkat seseorang, semakin kuat sentralisasinya. Peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan jika, maka. Untuk menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat, peneliti menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk visual ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel dalam menggambarkan visual. 2. Kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk bertujuan yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadikan sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis peneliti. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, ras, atau masalah lain mengenai kelompok original. Dalam peneliti kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin terakhir peneliti. Artinya peneliti menerapkan proses penelitian secara induktif yang berlangsung dari data. Dilansir dari sumber yang berbeda, berbagai penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Hal ini bisa saja disebabkan karena dua hal, yakni tidak ada satupun peneliti kualitatif yang dilakukan dengan observasi yang benar-benar umum. Struktur konseptual sebelumnya yang disusun dari teori dan metode tertentu telah memberikan starting point bagi seluruh observasi. 3. Kajian pustaka penelitian campuran. Teori ini dalam penelitian metode pencampuran bisa diterapkan secara dedukatif, misalnya dengan menguji atau memverifikasi teori kuantitatif atau secara indukatif, misal dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Terdapat beberapa cara unik memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. 4. Kajian pustaka teori normatif. Kajian pustaka normatif cocok untuk peneliti ilmu sosial yang terbatas pada mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris, sementara masih ada banyak pernyataan penting tentang politik yang berada di luar cakupan. Karena itu juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Sumber kajian pustaka. Kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber akurat. Kamu bisa menggunakan buku referensi, jurnal penelitian sebelumnya, hingga internet. Yang pertama, jurnal penelitian. Jurnal penelitian, dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang dituliskan oleh seseorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Ketiga, surat kabar dan majalah.
Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Kamu dapat mencantumkan referensi kajian pustaka dari berbagai berita dan artikel yang ada di surat kabar maupun majalah. 4. Internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet, mendapatkan informasi yang ingin dari berbagai negara dengan sangat cepat. Penyusunan kajian pustaka. Menurut Zubaidah 2007, dalam menyusun kajian pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut harus relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dapat digunakan dengan menggunakan dua pola, yaitu dedukatif dan indukatif. Dengan dedukatif kita mulai dari proporsi yang berlaku umum dan berlakunya pada keadaan khusus, serta berlakunya sebaliknya untuk indikatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan. A. Menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. B. Menyiapkan sistematis mengumpulkan informasi. C. Mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam menyusun, perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. B. Membuat rancangan urutan pencarian dan penulisan. C. Menekankan keterkaitan pustaka dengan permasalahan peneliti. Contoh kajian pustaka. 1. Konsep diri. Penelitian tentang konsep diri dalam budaya pop digital. Konsekuensi menjadi terkenal di YouTube oleh Daniel R. Smith. Paragraf yang bisa dijadikan contoh kajian pustaka adalah sebagai berikut. Pendefinisian tentang diri melalui data digital telah menjadi concern sosial dan politik baik bagi ilmuwan sosial maupun publik secara umum. Lupton 2016, Gerlin dan Lucy 2014, Gorovics 2015, sosiolog telah melakukan mapping terhadap teori kajian budaya pop digital. Beer and Genie 2008, Beer dan Browse 2013, dan pendapat bahwa dalam data. Contoh kedua, klasifikasi Kamboja. Klasifikasi Kamboja dapat dilihat pada tabel 2.1. Tumbuhan yang termasuk famili Apocynaceae merupakan tumbuhan berbunga yang berasal dari Amerika Tengah dan Afrika. Di alam, tumbuhan ini berbentuk semak liar yang tumbuh di daerah gurun dan yang panas dan dapat hidup lama tanpa air. Usia tanaman ini bisa mencapai ratusan tahun. Ciri khas Kamboja Plumerja rubra L adalah bunga yang beraroma khas dan sering dijadikan bahan baku parfum. Warna mahkotanya merah. Tinggi tanaman ini dapat mencapai lebih dari 6 meter dan cabang-cabang. Jenisnya adalah kayu lunak dan bergetah sehingga tidak cocok sebagai bahan baku container. Daun Kamboja berwarna hijau dan berbentuk lonjong. Urat daun terlihat menonjol di belakang dan ujung daun terlihat meluncing. Daun Kamboja berwarna kuning ketika hendak rontok pada musim panas. Banyak daun yang rontok dan bunga banyak yang mekar. Morfologi dari tumbuhan Kamboja. 3. Contoh kajian pustaka pendidikan. Pendidikan didefinisikan oleh banyak tokoh sebagai suatu yang bernilai tinggi. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional yang menunjuk ke arah alam dan sesama manusia. Pembentukan kecakapan ini bertujuan agar generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai moral demi keberlangsungan hidup dan kehidupan. Menurut Mansur Muslich 2014, pendidikan merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga dapat membuat manusia lebih beradab. 4. Kajian pustaka Sein.
Mencit laboratorium dapat dikandangkan dalam kotak sebesar kotak sepatu. Kotak dapat dibuat dari berbagai macam bahan, misalnya plastik, aluminium, dan baja tahan karat. Stainless steel. Prinsip dasar yang perlu dicamkan kalau memilih kotak mencit ialah bahwa kotak harus mudah dibersihkan dan disterilkan. Kotak mencit harus bertahan lama, tahan gigit, dan mencit tidak dapat lepas. Apapun sistem kandang yang dipakai, paling penting untuk diperhatikan adalah persyaratan fisiologis dan tingkah laku mencit. Persyaratan ini meliputi menjaga lingkungan tetap kering dan bersih, suhu yang memadai, dan memberikan ruang yang cukup untuk bergerak dengan bebas dalam berbagai posisi. Seluruh sistem perkandangan harus dirancang sehingga mudah dirawat dan diperbaiki demi kesehatan hewan. Kandang yang baik harus bersedia alas kasur dengan kualitas yang bagus dan bersih. Biasanya di daerah tropis dapat dipakai serbuk gergaji atau sekam padi sebagai alas tidur. Alas tidur harus diganti sesering mungkin, sekurang-kurangnya 1 kali tiap minggu. 5. Contoh 5. Pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian, maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang akan berkaitan dengan sebuah peneliti yang sedang dilakukan. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Edith Rifai 1995, banyak dijumpai sistem dari personalisasi di dalam sebuah lembaga permasyarakatan di Indonesia, karena pada dasarnya sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia kini masih di dalam tahapan perubahan nama saja dari sistem kepenjaraan menjadi sistem kemasyarakatan. Tetapi pada praktik pelaksanaannya masih berada pada sebuah sistem kepenjaraan karena dengan adanya berbagai keterbatasan. Misalnya seperti perundang-undangan, saran dan prasarana lainnya sebagainya. Sehingga dengan demikian usaha untuk menuntaskan personalisasi harapan upaya dapat menjadi dengan segera dilaksanakan. Kemudian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mancilia M. Monigia pada jurnalnya mengangkat judul sanksi hukum kepada anak yang masih ada di bawah umur berdasarkan sistem hukum Indonesia dan akibat pidana penjara. Dengan hal tersebut menegaskan bahwa sistem yang mengusung kepenjaraan dan personalisasi utama kepada seorang anak masih ditemui di dalam sebuah lembaga permasyarakatan di Indonesia, di negara Indonesia. Dengan keadaan tersebut yang akhirnya dapat sangat berpengaruh terhadap berbagai pola kehidupan dan label atau cap kemasyarakatan mengenai anak yang sudah keluar dari kepenjaraan akan dianggap sebagai seorang anak yang memiliki sebuah perilaku yang dinilai kurang baik atau buruk. Sehingga dengan ini maka personalisasi yang terdapat pada suatu kelembagaan masyarakat harus dengan segera untuk bisa diatasi sebagai bentuk persiapan sentral yang akan mampu menghadapi bonus demografi di negara Indonesia. Penulisan sumber buku, kutipan, dan daftar pustaka. Definisi secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan dari orang lain dan untuk menjadi bahan dalam tulisannya. Berdasarkan cara pengutipan, kutipan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu satu kutipan tidak langsung, yaitu menulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat yang asli dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Kedua, penulis kutipan langsung, yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy atau lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada 2 jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek syaratnya: 1. Apa style American Psychology Association jika panjang kalimat yang dikutipkan tidak lebih dari 40 kata. MLA Style, Model Language Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris, maka cara menulisnya.
Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi suatu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisahan antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Ini berbeda dengan cara menulis dan syaratnya. Dapat digambarkan sebagai berikut: kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri. Kutipan, teks, kutipan, kutipan, kutipan. Kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri. Itu contohnya. Kutipan langsung panjang. Jenis kutipan ini dikenal sebuah istilah block quote. 1. Apostille American Psychological Association. Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kedua, MLA Modern Language Association. Jika panjang kalimat dikutip dari 4 baris. Dua cara menulisnya secara sesuai dengan istilah mengikutinya, yaitu dengan cara memblok kalimat yang dikutip, tanda petik, urutan form, dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm spasi di batas margin kiri tulisan Anda. Oleh kalimat dikutip ini tergolong banyak atau panjang, kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Dapat digambarkan sebagai berikut: kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri. Di setiap karya tulis ilmiah pasti ada bagian yang diambil dari ide, argumentasi, analisa, dan hasil penelitian orang lain. Bagian inilah yang dinamakan kutipan. Peran penting dari kutipan adalah dipakai untuk mendukung argumen dengan analisis Anda. Kutipan bisa diambil dari berbagai sumber, baik sumber teks maupun audio visual, baik dari media print sampai online, juga bisa dokumen yang dipublish maupun unpublished. Semua jenis dokumen dapat digunakan menjadi bagian dalam tulisan ilmiah Anda. Untuk mendukung karya tulis Anda, perlu diingat setiap kali Anda mengambil ide, argumen, tulis, hasil penelitian, dan sebagainya dari orang lain, Anda harus mencantumkan asal-usul kutipan Anda dalam sumber kutipan dan secara mendetail dalam daftar pustaka. Sumber kutipan adalah penulis asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci dari susunan secara alfabetis. 3 tujuan penulis sumber kutipan dan daftar pustaka. 1. Agar terhindar dari tuduhan penjeblakan plagiarisme. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber kutipan Anda secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tempat sebelum kalimat kutipan, paling dekat dengan kalimat kutipan, dan menuliskan sebagai sumber secara lengkap pada daftar pustaka. Dengan melakukan ini, sebenarnya Anda sedang menghindari diri Anda dalam masalah jika kemudian hari terkait dengan pengambilan hak cipta karya tulis seseorang tanpa izin. 2. Menghargai penulis sebelumnya ketika Anda menulis secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka. Sebenarnya Anda sedang menghargai orang lain yang mempunyai ide tersebut. Selain itu, juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah ide, argumen, atau analisis orang lain. Ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Salah satu manfaat dari menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka secara lengkap adalah membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Kadang-kadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang Anda kutip. Dengan demikian, pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.